Bapak Ibu Guru, tim penguji kinerja pendidikan profesi guru PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yani, Unit Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri Min 1 Bone, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Saat ini saya terdaftar sebagai mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan batch 2 tahun 2023 mata pelajaran biologi pada LPTK Universitas Muhammadiyah Malang dengan nomor peserta 5886470161025. Pada hari ini, Jumat 1 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja program pendidikan profesi guru dalam jabatan batch 2 tahun 2023. Di hadapan peserta didik kelas 10 1 Madrasah Aliyah Negeri Man 4 Bone, Kabupaten Bone, saya akan menyampaikan materi tentang ancaman keanekaragaman hayati dan upaya pelestariannya. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi dengan menerapkan pembelajaran model Problem Based Learning (PBL). Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adikku kelas 10 1 Man 4 Bone yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkenannya sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan apa yang telah kita rencanakan beberapa hari yang lalu, yaitu mengikuti pembelajaran tentunya dalam pembelajaran biologi. Namun sebelum masuk pembelajaran, saya minta satu orang maju ke depan memimpin doa. Oke, silakan. Baik, marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Allah memberikan keberkahan kepada kita dengan apa yang kita laksanakan. Selanjutnya, ke-12, ada teman yang tidak hadir? Ada puan. Atas nama? Siapa? Masih ada di luar kok. Yang tidak hadir di sekolah? Muslimah. sama Ju, Marni. Orang saja. Pak. Oke. Beberapa hari yang lalu sudah belajar biologi juga tentang apa? Keanekaragaman hayati. Oke, keanekaragaman Hayati. Sudah paham semuanya apa itu keanekaragaman hayati? Apa itu keanekaragaman hayati? Angkat tangan yang bisa menjawab. Keanekaragaman hayati. Silakan. Keanekaragaman hayati berasal dari kata aneka Ragam. ragam. Artinya Macam-macam. hayati, Flora dan fauna. flora dan fauna atau makhluk hidup. Berarti keanekaragaman hayati Macam-macam flora dan fauna. macam-macam flora dan fauna, atau kita istilahkan dengan makhluk hidup. Makhluk hidup ada dua, ada flora, Fauna. Apa itu flora? Tumbuhan. Fauna, Hewan. manusia juga. Oke. Selanjutnya
beberapa waktu yang lalu kita telah belajar tentang macam-macam keanekaragaman hayati. Nah, sekarang ada ancamannya. Ada sesuatu yang akan dihadapi oleh keanekaragaman hayati itu sendiri. Dan apa itu? Sebentar kalian yang akan menemukannya. Ya. Oke. Kita menjumpai ada tumbuhan yang sekarang sudah langka atau bahkan sudah tidak ada. Berangkat dari ceritanya orang tua tak dulu, mungkin ada tumbuhan begini tapi sekarang sudah tidak dijumpai lagi. Biasa mendengar? Apa contohnya? Bangkai, bunga bangkai. Bunga bangkai. Nah, kemudian juga berangkat kita sekarang dengan nama kampung kita apa? Ajuan. Kain beringin. Pohon beringin. Sekarang masih ada tidak? Sekarang sudah tidak ada. Kalian sudah kenapa sekarang sudah tidak ada? Sebentar kalian yang cari tahu. Kemudian apakah kalian termasuk orang yang senang berburu burung perkutut? Ini biasanya laki-laki yang senang. Lagi. Nah, ada yang pernah sekalipun bukan menjadi kesenangan, biasa ikut-ikutan saja. Ya. Apa sebenarnya dari pembelajaran ini? Setelah pembelajaran kita berakhir sebentar, diharapkan adik-adik memiliki pengetahuan. Ada tujuannya kita belajar. Coba ini, bisa baca di atas tujuan pembelajaran. Berdiri. Melalui kegiatan pembelajaran berbasis masalah atau PDDR, peserta didik diharapkan mampu menganalisis ancaman terhadap keanekaragaman hayati di Indonesia, penyebabnya serta merumuskan upaya pelestariannya. Oke, jadi kalian sebentar menganalisis ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Apa penyebabnya dan bagaimana solusinya supaya ancaman itu tidak berbahaya. Oke, selanjutnya seperti biasanya ketika saya memberikan materi, kita akan menyaksikan sebuah video. Berikut ini adalah kisah orang utan yang diberi nama Hope, dimuat dalam Kompas 24 Juli 2019. Dalam tubuh Hope bersarang 74 peluru yang ditembakkan oleh manusia-manusia biadab. Ketika dihujani peluru, ia tetap memeluk anaknya dalam dekapan. Namun sayang, sang buah hati meninggal karena malnutrisi dan stres. Apabila umur bumi diibaratkan 24 jam, yaitu sejak awal menciptakan hingga saat ini, maka pada 4 detik terakhir adalah masa di mana manusia mulai berkembang. Begitu saja, tetapi kerusakan lingkungan yang telah dibuat begitu masif. Pada tahun 2014, World Wildlife Fund atau WWF memperkirakan 100.000 jenis satwa punah setiap tahunnya di dunia. Angka ini 10 kali lebih tinggi dibandingkan dengan kepunahan secara alam. Sebagai negara yang memiliki keanekaragaman, Nah itu karena laju untuk bisa diekstraksi dari alam itu cukup tinggi. Jadi yang paling tinggi penyebabnya itu ya karena perburuan. mereka mati demi memenuhi hal yang tak akan pernah terpuaskan. Kemudian ini yang besar, ini adalah rangkong gading. Burung ini saat ini dalam status critically endangered. Warga Indonesia dipercaya oleh Yang Maha Kuasa untuk hidup berdampingan dengan keberagaman. Janganlah keserakahan mengkhianati kepercayaan itu. Mari kita ubah perilaku kita agar kita pantas dan layak disebut sebagai khalifah di muka bumi. Oke, selesai videonya. Untuk selanjutnya, menyikapi tentang video, saya minta adik-adik berkelompok dulu, seperti kelompok yang dulu-dulunya. Silakan berbagi dalam kelompoknya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya.
Nah, jadi sebelum masuk ke LKPD, saya minta satu kelompok diwakili satu orang juga menjelaskan apa isinya video tadi. Ini sebelum masuk ke tugas LKPD, isinya video. Oke? Dari di tempat itu saja. Hewan yang ada di Indonesia terancam punah karena kurangnya kesadaran oleh manusia. Karena hal yang tidak merasa terpuaskan yang membuat mereka ingin memburu fauna yang ada di Indonesia. Oke, baik. Andi Ratu Arkanaya ya. Penyebabnya tentu kalian sudah mengamatinya tadi, sudah dijelaskan juga sama teman kalian tadi. Nah, selanjutnya di LKPD ya, di situ ada petunjuk-petunjuk. Deskripsikan satu contoh keanekaragaman hayati yang terancam punah saat ini. Kalian bisa mencari salah satu contoh keanekaragaman hayati yang sudah atau yang terancam punah, bebas. Apa yang kira-kira menurut kalian mendapatkan ancaman seperti tadi? Kalau di video adalah orangutan, tapi harap jangan lagi ditulis orangutan yang tadi di sini ya, karena sudah ada contohnya. Jangan saja contoh yang baik. Bisa? Bisa dikemukakan ya, bisa dicari ya. Boleh cari di internetnya, buka HP-nya. Oke, jadi bebas kalian mencari, mau itu hewan, mau itu tumbuhan yang menurut kalian. Tapi dideskripsikan itu artinya diceritakan hewan apa yang kamu atau tumbuhan apa yang kalian mau bahas. Ya. Petunjuk yang kedua adalah menurut kalian apa yang menjadi penyebab adanya ancaman tersebut? Apa penyebabnya? Misalnya ayam sekarang mau punah, seandainya itu terjadi, apa penyebabnya ayam mau punah? Tapi kan kalau sekarang ayam itu tidak ada ancamannya kalau ayam, ya tetap berkembang biak terus. Jadi jangan lupa ada yang tulis, tak usah mesti ada yang tulis ayam, cari yang lain saja. Itu ada kaji dalam artikel ilmiah, dicari di Google, cari referensinya apa, situsnya apa yang memuat. Kemudian apa yang menjadi akar penyebabnya seperti yang dulu. Model yang saya ajarkan adalah apa penyebabnya sehingga muncul itu masalah. Apa penyebabnya? Kita melangkah dua langkah ke belakang, dicari, digali apa penyebabnya. Kemudian dari akar penyebab itu, upaya yang bisa dilakukan untuk mengantisipasinya. Upaya yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi hal itu terjadi. Jadi silahkan berembuk dengan temannya, buka Google-nya, browsing di internet, cari apa hewannya, apa tumbuhannya, apa penyebabnya itu, ancamannya juga ancaman apa. Kemudian apa penyebabnya, akar penyebabnya lagi apa. Kemudian bagaimana mengatasinya, solusinya. Dikerjakan di LKPD-nya, kemudian sebahagian yang lain juga. Karena saya anggap kalian sudah handal bermain di media Canva, silakan dibuat di Canva-nya juga untuk bahan presentasi sebentar. Ya. Tapi tak usah semuanya membuat di Canva, semuanya mencari. Ada yang mencari, ada yang menuliskan mungkin di LKPD, ada yang mendesain di Canva yang ahli IT. Ini untuk kalian presentasikan. Iya. Tinggal dibuat di Canva-nya.
hewannya di sini apa? Hewan apa yang didapati? Ya, tumbuhan. Tumbuhan apa? Pohon ulin, tumbuhan ulin. Nah, apa ancamannya tumbuhan ulin kira-kira? Ya memang fenomenal sekarang itu ulin. Di sini bunga bangkai. Kebetulan sekali tadi sudah disinggung juga bunga bangkai ya. Memang hasil pemikirannya ini. Di belakang sudah ada. Hah? Apa itu? Mahoni ya? Mahoni. Di sini sudah dapat. Apa itu? Komodo ya. Oke. Sekarang tertinggal di Pulau Komodo di sini. Burung cendrawasih. Di belakang sudut. Apa itu hewannya? Tumbuhannya? Harimau Sumatera. Cepat-cepat dia dapat. Oke, bagus. Adik-adik perhatikan temannya yang akan mempresentasikan tugasnya dari kelompok 4. Hewannya apa? Burung cendrawasih. Burung cendrawasih. Burung cendrawasih ya, jadi diwakili satu orang satu kelompok. Temannya yang lain menyimak. Dan kalau ada pertanyaan dibantu temannya ya. Oke, kelompok yang lain perhatikan temannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 4 akan mempresentasikan tentang keanekaragaman hayati, yaitu burung cendrawasih. Baik, untuk soal yang pertama, deskripsikan satu contoh keanekaragaman hayati yang menghadapi ancaman kepunahan. Burung cendrawasih. Burung cendrawasih adalah jenis burung yang dilindungi dan menjadi identitas dari Pulau Papua. Burung cendrawasih, burung yang mendapat julukan sebagai Bird of Paradise, ini sempat terkenal di tahun 1522. Karena bulunya yang sangat indah sampai abad ke-19, burung ini masih diburu karena banyak orang untuk mengambil bulunya. Pertanyaan nomor 2, menurut kalian apa menjadi penyebab ancaman keanekaragaman hayati pada nomor 1 di atas? Hanya bulu-burung ini yang mahal tentunya akan menggoda orang-orang mendapatkannya keuntungan di dalamnya. Kita ambil contoh saja pada kasus pada kampung Badrawai, Kepulauan Yapen, Papua, di mana masyarakat sekitar telah berusaha menjaga cendrawasih dengan ketat. Akan tetapi ternyata masih banyak orang di luar kampung tersebut yang berusaha memburu cendrawasih secara diam-diam. Pertanyaan nomor 3, dari penyebab yang dikemukakan, apa yang menjadi akar munculnya penyebab tersebut? Kondisi perekonomian yang dimiliki oleh manusia akan
menyadarkan arti penting menjaga kelestarian keanekaragaman hayati. Pengetahuan juga dibutuhkan untuk mengetahui cara-cara konservasi yang benar dan sesuai dengan prinsip ilmiah, misalnya ex situ dan in situ. Selain itu, keterampilan juga dibutuhkan untuk menunjang pendapat ekonomi. Perekonomian dapat ditingkatkan bukan dengan cara yang negatif seperti berburu binatang atau tumbuhan, akan tetapi mengelola binatang dan tumbuhan dengan baik dan bijak. Baik, apa ada pertanyaan? Oke, pertanyaan. Baik, saya Diratarkan Ayah dari perwakilan kelompok 1 ingin mengajukan pertanyaan. Bagaimana cara meningkatkan keterampilan warga agar tidak melakukan perburuan hewan, khususnya burung cendrawasih, sehingga burung tersebut tidak punah? Oke, bagaimana cara meningkatkan keterampilannya warga katanya? Karena tadi disinggung untuk meningkatkan perekonomian itu supaya warga tidak berburu, ditingkatkan keterampilannya warga mencari uang untuk meningkatkan perekonomiannya, bukan dengan cara berburu burung cendrawasih. Ada yang bisa menjawab temannya? Oke, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Akhiratu Arkanaya. Menurut saya, salah satu cara untuk mencegah kepunahan burung cendrawasih yaitu memberikan keterampilan pada warga untuk menghasilkan uang untuk menunjang perekonomiannya. Dan cara tepat untuk itu adalah pendidikan dan pelatihan yang masif dilakukan untuk seluruh warga tidak tergantung pada hasil buruan dalam menunjang kebutuhannya. Oke, itu katanya jawabannya dengan pendidikan dan pelatihan. Bagaimana Mas Yana? Pohon ulin juga sering disebut sebagai indian atau kayu besi yang merupakan tumbuhan khas Kalimantan. Kenapa disebut kayu besi? Itu karena pohon ini mampu menghasilkan kayu yang sangat kuat seperti besi, sehingga sering digunakan sebagai konstruksi bangunan seperti rumah, kapal laut, jembatan atau sebagainya. Tinggi pohon ulin mencapai 50 meter dengan diameter hingga 124 cm. Selain itu, pohon ini banyak ditemukan di dataran rendah. Nomor 2. Apa yang menjadi penyebab dari ancaman pada nomor 1 di atas? Berdasarkan strukturnya, kayu ulin merupakan salah satu yang kuat, sehingga hal itu yang menyebabkan masyarakat berburu kayu ulin. Itu dijadikan bahan bangunan seperti rumah, konstruksi kapal air, mengingat rute yang relatif tahan dengan air. Namun pemanfaatan kayu ulin tidak sejalan dengan upaya untuk melestarikannya. Sejumlah warga hanyalah tahu untuk menebang dan mengambil kayu ulin tanpa berpikir dan berusaha untuk melakukan penanaman kembali bibit kayu ulin. Hal ini diperparah dengan pilihan konsumsi kayu ulin yang semakin hari semakin meningkat, sejalan dengan ditemukannya alat-alat canggih untuk mengolah kayu ulin tersebut. Dari penyebab yang digunakan, apa yang menjadi yang nomor 2 penyebab tersebut supaya tidak nyata dan hati dalam riset dan diterbitkan jurnal penelitian dan konservasi alam volume 11 Desember 2014 menjelaskan pohon ulin sekarang sudah berada di kepunahan. Di semua wilayah Indonesia dapat diduga telah terjadi penurunan rata-rata populasi lebih dari 20% selama. Memang kita telah memahami semua bahwa kayu ulin itu sangat kuat sehingga menarik untuk dijadikan konstruksi bangunan seperti perahu kayu ataupun rumah panggung. Bagaimana cara kita menyikapi dengan cara yang bijak agar kita dapat memanfaatkan kayu ulin dengan tidak mengancam kepunahannya? Oke. Temannya ada yang mau menjawab? Sudah jelas pertanyaannya ya? Oke. Ulin jika terus-menerus diambil atau ditebang maka akan habis atau punah.
berpotensi menjadikannya habis di kawasan tersebut. Oke, baik. Sudah presentasi semuanya kelompok terkait dengan permasalahan keanekaragaman hayati. Oke, ini flora dan fauna akan mengalami kepunahan. Hal-hal yang menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati, kerusakan, pemusnahan habitat, misalnya penebangan hutan secara liar, dan juga masuknya jenis hewan peliharaan dan tumbuhan baru pada suatu habitat tanpa penelitian dan pengembangan yang seksama. Terjadi perubahan iklim global, itu adalah semua hal-hal yang menyebabkan terjadinya keancaman keanekaragaman hayati. Oke, di sini ada soal-soalnya. Saya harap bisa dikerja dulu. Ya, dikerja secara mandiri ya, sekalipun kalian dalam kelompok, tak usah saling menyontek. Dikerjakan secara mandiri, berdasarkan dari pengamatan dan saat diskusi tadi. Oke, jadi selesai semuanya mengerjakan. Selesai, sebentar dikumpul pada saat pembelajaran selesai ya. Di akhir pembelajaran ini, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Saya harapkan ada perwakilan dari kalian yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Rizky Saputra ingin menyimpulkan pembelajaran pada saat ini, yaitu berdasarkan hasil diskusi tadi dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa usaha pelestarian keanekaragaman hayati merupakan tanggung jawab bersama dan harus dilakukan secara ketat karena sudah banyak jenis tumbuhan dan hewan endemik telah berada di ambang kepunahan. Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk pelestarian keanekaragaman hayati dibagi menjadi dua, yaitu pelestarian in situ dan in situ. Satu, pelestarian in situ, yaitu pelestarian in situ adalah pelestarian keanekaragaman hayati yang dilakukan di tempat hidup aslinya atau habitatnya. Pelestarian ini dilakukan pada makhluk hidup yang memerlukan habitat khusus atau makhluk hidup yang dapat menyebabkan bahaya pada kehidupan makhluk hidup lainnya. Jika dipindahkan ke tempat lain, contoh Taman Nasional dan Cagar Alam. Indonesia saat ini memiliki 30 taman nasional dan ratusan cagar alam, sehingga flora dan fauna asli Indonesia memiliki kesempatan baik untuk hidup terus, tentu apabila peraturan pemerintah ditaati. Dua, pelestarian ex situ. Pelestarian ex situ adalah pelestarian keanekaragaman hayati
hayati atau tumbuhan dan hewan dengan cara dikeluarkan dari habitatnya dan dipelihara di tempat lain. Pelestarian secara in situ dapat dilakukan cara-cara sebagai berikut: 1. Kebun koleksi, 2. Kebun plasma berupa, 3. Kebun kaya, 4. Penyimpanan dalam kamar-kamar bersuhu dingin, 5. Kebun binatang. Siap dari presentasi kami atau rangkuman kami. Oke, baik. Terima kasih kesimpulannya. Bagaimana melestarikan keanekaragaman hayati khususnya yang terancam punah, dan itu bisa menjadi bahan pembelajaran bagi adik-adik bagaimana menyikapi keanekaragaman hayati. Yaitu tadi dikemukakan ada teknik in situ, ada ex situ. Oke, baik adik-adik. Itu tadi kesimpulannya dan harapannya pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini insya Allah memberikan manfaat yang baik bagi adik-adik dan juga termasuk kepada saya sendiri. Dan mengingat waktu kita juga sudah selesai dan pembelajaran kita berakhir dengan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih juga. Lagi-lagi saya ucapkan terima kasih